Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan tema karunia berkata-kata dengan hikmat. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, semua gereja yang membuka pintu untuk pekerjaan Roh Kudus akan menerima anugerah Allah yang luar biasa, yaitu karunia roh. Kuncinya sederhana, yaitu kita sebagai orang percaya kita harus membuka pintu bagi pekerjaan Roh Kudus dan mintalah karunia tersebut, maka karunia roh itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya menjadi tanda bahwa Allah akan segera bekerja oleh rohnya dengan dahsyat di akhir zaman untuk memenangkan dunia bagi kerajaannya. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan juga ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan ketiga karunia tersebut itu termasuk karunia roh pernyataan. Namun pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karunia berkata-kata dengan hikmat. Apa itu karunia berkata-kata dengan hikmat? Karunia berkata-kata dengan hikmat ialah penyataan adikodrati oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, yang memberitahukan kepada kita tentang maksud ilahi, manifestasi pikiran Allah dan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Roh Kudus datang begitu mendadak dan menerangi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri manusia. Melalui pikiran Allah itu diberitahukan sesuatu sekaligus jawabannya. Hikmat yang datang bukanlah menjadi pikiran kita sehingga menjadi cerdas dan dapat menyelesaikan dengan pengetahuan yang meluas karena kita belajar. Bukan. Tetapi itu adalah pikiran Allah. Pikiran Roh Kudus yang dinyatakan melalui akal kita sehingga kita dapat memahami segala sesuatu sekaligus memberikan jalan keluar yang tepat. Contoh kita melihat ketika Salomo menyelesaikan masalah dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak, di mana dua orang anak yang satu mati, meninggal dunia. Dan karunia hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu mampu dapat menyelesaikannya dengan baik. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 25. Demikian kata firman Tuhan. Kata raja, penggalak anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah yang satu, yang setengah lagi kepada yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Raja Salomo berkata seperti itu, lalu yang merasa bahwa bayinya itu adalah miliknya dan memang betul-betul miliknya, dia berkata, "Tuhan, jangan anak itu dibunuh. Sudah berikan kepada si ibu A itu." Bapak Ibu, setelah itu dengan hikmat Allah, lalu Salomo memberikan kepada ibu yang berhak untuk mendapatkannya, karena
anak yang hidup itu adalah anak milik dari si ibu yang menyerahkan anaknya kepada orang yang anaknya mati. Itu luar biasa hikmatnya. Ketika Yesus menyelesaikan masalah seorang wanita yang akan dilontari dengan batu sampai mati, Tuhan yang dengan hikmatnya yang luar biasa berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa dia tidak berdosa. Dan akhirnya wanita itu boleh diselamatkan. Bapak Ibu, karunia berkata-kata dengan hikmat itu sangat dibutuhkan pada masa kini, terutama dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Karena dengan karunia berkata-kata dengan hikmat ini akan dapat menolong menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Dan kita bisa juga terbebas dari tipu daya yang menjadi strategi iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Oleh karena itu, mintalah karunia itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini telah kami dengarkan. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh, dan bila kami diberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan. Sehingga kami dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.